hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau tidak akan pernah Engkau tolak Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh merindukan Engkau, Engkau bertahta di atasnya ya Bapa. Dan kalau Engkau bertahta di atas hati yang merindukan Engkau, Engkau memerintah, Engkau berdaulat, dan sesuatu pasti terjadi dalam kehidupannya. Itu yang kami imani sore hari ini Tuhan, bahwa ketika kami menyembah, Engkau bertahta di atas penyembahan. Ketika kami memuji, Engkau hadir melawat kami. Dimanapun kami berada, walaupun kami tidak satu tempat dalam keseluruhan ya Tuhan, tetapi Engkau Allah yang omnipresent, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha berada di atas segala-galanya. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di wilayah-wilayah lain, bahkan Engkau ada sampai ke luar negeri dalam kebersamaan kami. Jamahamu sama buat kami. Lawatanmu bekerja. Dan kalau Engkau bekerja, Engkau rindu mengubah dari dalam keluar dari kehidupan kami. Karena kami tidak merindukan bahwa pengiringan kami dengan Engkau hanya perubahan luar dan tampak luar ya Tuhan. Tetapi pengiringan kami, karena kami diubahkan dari dalam keluar ya Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, dari hati kami terpancar kehidupan. Dari hati kami terpancar kemuliaan, terpancar kebesaran Tuhan. Sehingga setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya kekuatan dan penghiburan. Dan tidak ada pribadi yang lain selain Engkau ya Yesus Tuhan. Untuk itu terus kami rindu memiliki hati seperti Maria yang duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus menerus mendengarkan perkataan Tuhan. Bapak, kami sudah bosan dengar informasi dunia, kami sudah letih dengan setiap berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, menggoncangkan iman, bahkan menjauhkan kami dari Tuhan. Bapak, kami gak mau buka telinga kami lebar-lebar buat suara dunia ya Tuhan, tapi kami mau buka telinga kami lebar-lebar untuk perkataan Tuhan yang menguasai kami, yang memulihkan kami, yang menguatkan kami, yang memperbaharui kami. Biarlah Roh Kudus Engkau menjamah kami, sehingga apapun yang Kau titipkan pesan bagi setiap pribadi menjadi benih unggul dalam hidup kami, dan itu bertumbuh dalam setiap langkah-langkah kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mau konsentrasikan hidup kami untuk dengar pesan Tuhan, dan kemudian dimampukan untuk melakukannya, sehingga hari lepas hari iman kami tambah kuat, iman kami tambah teguh ya Tuhan. Karena kami tahu tidak ada kekayaan dan kekuatan lain untuk bertahan di atas muka bumi ini selain iman kami ya Tuhan. Dan firman-Mu berkuasa untuk menguatkan iman kami. Bersabdalah lewat hamba-Mu Tuhan, kami siap untuk menyimak setiap perkataan Tuhan. Terpujilah Engkau El Shaddai, Allah Maha Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang siap diberkati. Yang percaya bersama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom ibu-ibu kekasih, salam sejahtera buat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun ibu-ibu berada. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, kita kembali bersekutu memuliakan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati lawatan Tuhan. Ya, kita imani, ya. Ya, kita imani apa yang Alkitab katakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin, ibu-ibu. Ya, sehingga saya mau mengajarkan Siloam seperti ini. Selalu belajar dalam segala hal, siapkan waktu buat Tuhan. Jangan sisakan waktu buat Tuhan. Setuju ya? Jangan sisakan waktu buat Tuhan, tetapi siapkan, atur segala sesuatu buat Tuhan.
Kalau waktunya kita beribadah saat teduh, waktunya kita ke gereja, waktunya kita persekutuan ya, jangan disisakan diberikannya. Tetapi benar-benar sudah diatur sedemikian rupa karena kita mau dengar suara Tuhan secara spesifik di waktu itu, betul? Ya. Jadi jangan sampai nanti orang Jawa bilang kendandapan gitu ya, ibu-ibu kekasih ya. Tetapi betul-betul menjelang jam 3 kita sudah siap dengan hati yang rindu diberkati, dengan hati yang rindu dikuatkan, dengan hati yang rindu diubahkan, sehingga kita bisa tangkap pesan Tuhan dengan nyata. Amin. Karena sia-sia kalau ibu-ibu ikut Zoom, sudah berikan waktu, tapi kemudian gak dapat apa-apa. Ya, loh, memang bisa seperti itu, Pastor Marta? Iya bisa, kalau enggak ada perumpamaan tentang penabur, betul Bu? Ya, yang namanya penabur itu kan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang jatuh di batu-batu, ya, ada yang jatuh di tanah yang tepat. Nah berarti empat perumpamaan itu kalau diibaratkan manusia, empat-empatnya dengar firman gak ibu-ibu? Dengar firman ya, tapi yang satu mental keluar rumah, yang satu ya mental ke dapur gitu ya ibu-ibu ya, yang satu mental ke kamar gitu ya. Gak dapat apa-apa yang 3 pertama, hanya yang sungguh-sungguh memberikan ladang hatinya kepada firman Tuhan, maka di situ benih firman Tuhan bekerja. Amin. Ya, dan kita mau menjadi pribadi yang hati kita adalah tanah yang siap digarap Tuhan. Amin. Nah, ibu-ibu kekasih, mulai dari kemarin sampai beberapa waktu yang akan datang, kita akan terus membahas mengenai fruitful. Ya, bagaimana kita berbuah dan berbuah. Karena ibu-ibu kekasih, ya, Tuhan meminta kita memang untuk berbuah. Kalau ingat kemarin apa yang disampaikan begitu ya, memang sudah didesain seyogianya kita ini untuk berbuah. Kalau misalnya ibu-ibu kekasih gitu ya, punya apa namanya ya, setrikaan gitu ya, setrikaan. Nah, setrikaan itu salah satu fungsinya adalah mengeluarkan panas agar kalau dia dibuat nyetrika pakaian jadi licin begitu ya. Tapi kalau kemudian setrikanya dicolokin ke listrik, nggak panas-panas gitu kan ya. Lalu kemudian kita mau usahakan setrikaan itu untuk menyetrika pakaian, pasti nggak jadi apa-apa. Nah, kalau sudah begitu kita pasti bilang begini, ini ada yang rusak nih. Ya, ini ada yang nggak tepat nih pastinya begitu. Ya, seharusnya ini berfungsi dengan baik, seharusnya ini bisa bekerja dengan baik, tetapi ini nggak tepat adanya. Ya, yuk kita ingat-ingat lagi ibu-ibu ayat dasar kita untuk berbicara mengenai fruitful dari minggu yang lalu. Salah satu ibu boleh baca Yohanes 15 ayat 16 yuk. Di-remind lagi ayat minggu lalu yang kita bahas. Yohanes 15 ayat 16. Siapa sudah dapat boleh bacakan bagi kita. Suaranya nggak keluar Pak Alto. Iya, oke, tadi Erika ya yang bacakan buat kita semua ya, karena suaranya nggak keluar di speaker kami, tapi saya lihat di monitor Erika yang baca gitu ya, seperti itu ya. Oke, Yohanes 15 ayat 16 gitu ya, bahwa Tuhan sudah menetapkan kita, memilih dan menjadikan kita untuk berbuah. Jadi sudah ada potensi untuk berbuah karena memang Tuhan mau kita berbuah. Nah, seperti tadi saya ceritakan, kalau sampai kita tidak berbuah, nah ini menjadi evaluasi. Kenapa kita seperti itu? Nah, minggu ini kita akan bicara, ibu-ibu kekasih, berbicara mengenai berbuah, bicara mengenai menghasilkan, itu tidak berbeda berbicara mengenai memberi. Ya, berbicara mengenai memberi. Nah, dalam beberapa waktu ke depan kita akan terus bongkar ayat-ayat ini, ya, tetapi dalam berbagai pengulasan. Hari ini saya akan bicara
di sudut pandang hari ini. Nanti minggu depan kita berbeda lagi, minggu depan kita berbeda lagi. Tetapi kita akan berangkat dari ayat yang sama. Yuk ibu-ibu kekasih, Markus pasal yang ke-12. Ya, Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Ya, Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Alkitab berkata demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah ibu-ibu kekasih, kalau kita baca ayat-ayat ini, maka di akhir cerita kita tahu sekali bahwa yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus bukan jumlah pemberiannya. Amin. Ya, bukan berapa besar pemberiannya. Tetapi dalam kitab Markus tertulis seperti ini. Coba lihat lagi ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan, kalimat berikutnya apa ibu-ibu? Bagaimana. Betul? Ya. Jadi lihat, yang menjadi titik penilaian, yang menjadi titik perhatian Yesus, yang menjadi titik berat Yesus bukan berapa jumlah yang diberikan. Yesus tidak ribut berkata yang ini kecil jadi salah, yang ini besar jadi benar, atau kebalikannya yang besar jadi benar, yang kecil jadi salah. Tidak dibahas seperti itu. Yang dibahas adalah bagaimana. Ya, jadi proses memberinya itu yang menjadi pengarahan dan pembelajaran Yesus untuk murid-muridnya dan juga bagi kita di tempat ini. Amin. Ya, jadi bagaimana. Nah, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, saya ingat sekali waktu itu saya sempat sekolah minggu, ya. Dan waktu itu saya sekolah minggunya karena kami terdata di Gereja Kristen Jawa Jakarta, begitu ya. Jadi waktu itu saya masih beribadah di Gereja Kristen Jawa Jakarta, saya sekolah minggu di sana. Nah, seperti layaknya anak-anak sekolah minggu yang lain, kita juga seperti itu ya ibu-ibu. Kalau anak kita mau sekolah minggu, kita kan pasti dikasih uang persembahan, betul ya? Kita akan diberi nih uang persembahan. Besarnya terserah papa kita, terserah mama kita, seperti itu. Nah, tata kecil ini juga begitu tuh. Jadi mau masuk ke ruang sekolah minggu, papa saya kasih saya uang persembahan. Lalu saya terima uang persembahannya. Saya simpan di kantong saya. Nah, ketika kantong kolektornya lewat, saya kasih persembahan gak Bu? Iya, saya kasih persembahan. Gimana caranya kasih persembahan? Masukkan tangan ke kantong persembahan, kan begitu kan ya? Masukkan tangan ke kantong persembahan. Ya, lalu kemudian ibu-ibu kekasih, sesudah tangannya masuk ke kantong persembahan, persoalan berikutnya adalah uang di tangan saya nggak saya lepas. Gitu. Ya, uang yang ada di genggaman saya itu saya nggak lepas. Ketika saya keluarkan tangan, uangnya ikut juga sama tangan saya. Ya, jadi saya cuma action. Saya cuma action masukin tangan ke kantong persembahan, uangnya juga masuk ke kantong persembahan, tapi di dalam kantong nggak dilepas. Gitu ya, uangnya ikut keluar lagi sama tangan saya. Habis sekolah minggu, karena sekolah minggunya selesainya lebih dahulu dari ibadah umum, saya lari ke depan gereja. Di depan gereja ada warung, saya beli permen di situ. Nah, itu saya dulu.
Gitu ya ibu-ibu kekasih ya, itu saya. Nah, saya berkata sore hari ini, jangan ditiru yang model kayak begitu ya, jangan ditiru. Oke, ya agak susah sih kalau ditiru, soalnya kan sekarang kita sistemnya transfer ya Bu ya, gitu ya. Nah, agak susah ditiru soalnya transfer ibu-ibu ya. Kalau transfer ya udah ketahuan, ngasih nggak ngasih tuh ketahuan lah ya, begitu ya. Oke, ibu-ibu kekasih, yang namanya memberi dalam kekristenan itu bukan hal yang asing, bukan hal yang yang aneh buat kita, karena bicara memberi itu udah bagian dari kekristenan, betul? Bicara memberi itu udah bagian dari gaya hidup kekristenan. Jadi sebetulnya kalau orang Kristen, apalagi yang orang Kristen sudah lama, bicara suruh memberi, entah itu lewat persembahan, menolong orang lain, sebetulnya bukan sesuatu yang mengagetkan, bukan sesuatu yang aneh buat kita. Karena memang kita dididik untuk seperti itu oleh firman Tuhan. Nah, tetapi kita harus perhatikan dengan baik, begitu ya ibu-ibu kekasih, yaitu tadi bagaimana memberinya, seperti apa memberinya, untuk apa memberinya, kenapa memberinya. Oke? Karena kita juga tahu dalam perjalanan kekristenan, perihal memberi ini juga seringkali jadi masalah. Ya, seringkali bisa jadi pertengkaran di gereja. Seringkali bisa jadi kekhawatiran dalam sebuah komunitas, ibu-ibu. Nah, kita terus belajar nih, oke? Orang yang berbuah itu tidak akan jauh pembahasannya dengan orang yang juga memberi dalam hidupnya. Memberi buah, kan begitu kan? Ada sesuatu yang dihasilkan, ada sesuatu yang dia berikan, ya. Makanya tadi di awal saya bilang, nggak bisa dipisahkan nih antara memberi dan berbuah, ibu-ibu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ya berkaitan dengan memberi, mari mulai dari hari ini, tadi saya sudah katakan sampai beberapa minggu kita akan terus kupas mengenai mempersembahkan, mengenai memberi, mengenai menghasilkan, mengenai berbuah, ibu-ibu kekasih. Nah, sekarang kalau kita bicara memberi sore hari ini, maka yang saya mau sampaikan, memberi itu adalah sebuah tanda. Ya, memberi itu adalah sebuah tanda. Nah, tanda apa? Ya, kalau kita memberi dalam hidup kita, maka itu adalah tanda. Nah, tanda apa, ibu-ibu kekasih? Yuk, salah satu boleh baca yuk. Imamat 26 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Silakan, siapa yang sudah mendapatkannya? Boleh bacakan sore hari ini Imamat 26 ayat 3 dan ayat 4. Imamat 26 ayat 3 dan ayat 4. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, beri hujan, perhatikan tahapannya, diberikan hujan sehingga tanah itu memberi hasilnya, pohon-pohonan di ladang memberi buahnya. Yuk kita lihat contoh yang lainnya. Yuk ibu-ibu yang lainnya silakan Mazmur 85 ayat 12 dan 13. Kita lihat lagi di sana. Siapa sudah dapat silakan. Mazmur 85 12 13. Mazmur 85 ayatnya yang ke-12 dan 13. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjemuk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Lihat lagi ayat 13. Tuhan memberikan, maka kemudian dampaknya negeri kita akan menghasilkan. Ya, lihat urutannya. Diberikan maka menghasilkan.
Jadi seyogianya orang yang menghasilkan adalah orang yang diberikan. Karena dia diberikan, maka dia bisa menghasilkan. Betul? Ya. Nah, jadi kalau sesuatu dapat menghasilkan, maka kita tahu tahapannya, ibu-ibu kekasih, sebelumnya sesuatu itu mendapatkan. Ya, mendapatkan. Jadi kalau kita, ibu-ibu kekasih, berbuah, kalau kita bisa memberi sesuatu, kalau kita bisa mempersembahkan sesuatu, itu tanda bahwa sebelumnya kita sudah diberi dahulu dalam hidup ini. Ya, sudah diberi dahulu dalam hidup ini. Sekarang perjalanan kita dengan Tuhan, kan janda miskin itu memberi sesuatu kepada Tuhan. Dia bisa memberi karena terlebih dahulu Tuhan sudah memberi sama dia. Jadi di hadapan banyak orang, pemberian dia membuktikan bahwa dia sudah diberi sama Tuhan. Nah, sekarang persoalannya begini, ibu-ibu Siloam. Ada orang berkata begini, aku diberkati Tuhan. Aku diberi kelimpahan sama Tuhan. Aku diberi yang terbaik sama Tuhan. Tapi gak ada buktinya. Gak ada buktinya. Gitu. Dia ngomong kemana-mana. Ya, dia bicara kemana-mana. Wah, aku tuh orang yang diberkati Tuhan. Aku tuh orang yang menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi gak ada buktinya. Gitu. Gak ada buahnya, gak ada hasilnya gitu loh ibu-ibu. Ya. Nah ini kalau misalnya saya jadi Tuhan, saya akan bilang begini, anakku ini udah tak kasih loh. Anakku ini udah tak berkati loh. Tapi kok dia gak berkati lagi ya? Kok dia gak berikan lagi ya? Karena sebetulnya dia bisa loh memberkati lagi karena sudah tak kasih. Ingat cerita pohon mangga minggu lalu Pak Alto sampaikan, pohon mangga kami yang sudah bertahun-tahun ngambek tidak berbuah. Ya, itu sama Oma, dulu waktu papa saya masih hidup juga sudah melakukan banyak hal. Itu dipupuk sudah. Nanti ada orang lain bilang, ya dipakuin katanya gitu. Sudah gitu kan ya, sudah diberikan semuanya ibu-ibu. Tetapi sampai hari ini gak berbuah-berbuah. Lihat, perhatikan, seringkali kalimat kita bilang begini, perasaan udah aku pupukin loh, perasaan aku udah cacah loh, perasaan itu mangga udah aku potong-potongin loh daunnya loh, tapi kok gak berbuah sih? Nah gitu tuh. Karena seharusnya kalau kita sudah menerima sesuatu, seharusnya kita mampu memberi sesuatu. Karena apa yang kita berikan itu karena kita dapatkan. Amin. Ya, karena kita mendapatkan. Nah, ibu-ibu kekasih, bagaimana dengan kita? Ya. Tuhan tuh sudah banyak lakukan dan kerjakan sama kita. Kalau misalnya ditanya, sudah berapa tahun ikut Siloam? Sudah berapa banyak pelajaran yang diberikan Tuhan lewat hamba-hambanya di Siloam? Sudah berapa banyak berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan? Oh, kita akan berkata banyak banget. Wah, saya gak pernah absen ikut pengajaran, saya gak pernah absen di small group, saya gak pernah absen di ibadah-ibadah yang lainnya. Berarti kan Tuhan sudah beri dong sama kita, betul? Tuhan sudah beri. Tapi ya itu tadi gitu, kata Tuhan gini, aku sudah beri, tapi kok gak memberi ya? Ya? Kok nggak memberi ya? Nah gitu. Karena seyogianya mereka yang diberi itu akan berkemampuan untuk memberi. Nah kalau sampai nggak memberi, ini berarti ada pertanyaan, ya, ada evaluasi. Kenapa nih? Nah nanti kita akan lihat lagi, ibu kekasih. Kita akan lihat lagi alasannya, ya. Jadi kita mampu memberi hari ini, kita mampu mempersembahkan sesuatu hari ini, itu tanda karena kita mendapatkan dari Tuhan. Karena kita sudah menerima dari Tuhan. Kalau kita tidak memberi,
Kalau kita tidak mempersembahkan sesuatu dalam hidup kita, maka kita bisa berkata begini, jangan-jangan ibu ini gak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, jangan-jangan ibu ini gak ngalamin apa-apa sama Tuhan, soalnya gak ada buktinya. Gitu. Ya, soalnya gak dapat buktinya. Nah, jadi yang pertama ibu-ibu kekasih, kalau kita memberi, itu tanda bahwa kita memiliki sesuatu atau sudah diberi sesuatu. Ya, itu akan terbukti dalam kehidupan kita. Nah, sekarang lihat yang kedua, ibu-ibu kekasih. Lihat yang kedua. Oke, lihat yang kedua. Coba lihat Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-28. Yuk, siapa yang sudah dapat? Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-28. Kisah Semangat. Ayo, siapa yang? Oh, sekarang malah gak ada yang baca. Ayo, siapa? Saya Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, lihat ya ibu-ibu. Di dalam Tuhan, itu seyogianya yang terjadi dalam hidup kita adalah kita hidup, kita bergerak. Tuh. Jadi kalau kita mengalami Tuhan, kita mendapatkan ya atau hidup di dalam Tuhan, maka kita ini hidup dan bergerak. Nah, hidup dan bergerak itu tanda-tanda kehidupan yang namanya makhluk hidup. Betul? Ya, makhluk hidup itu dikatakan hidup kalau dia bergerak, ibu-ibu. Kalau dia bertindak melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain ya, ibu-ibu kekasih, kalau sesuatu dikatakan hidup, maka pasti terjadi pertumbuhan dan pertambahan. Ya, seperti itu. Pertumbuhan dan pertambahan. Itu salah satu ciri orang hidup. Oke? Nah, ibu-ibu kekasih, perihal memberi tadi, kalau kita memberi, maka yang kedua yang saya bagikan buat ibu-ibu adalah maka memberi itu adalah tanda bagaimana kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ya, mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bu, kita bisa ikut ibadah ini, ya. Yang ada di ruangan saya hari ini ada sekitar 8 orang ya di ruangan saya bersama-sama di sini. Ya, di layar ada sekitar 16 ruangan, ya. Jadi let's say katakanlah 25 orang kita beribadah, Bu. 25-nya dengar pesan yang sama. Dengar khotbah yang sama. Betul? Berarti dapat pupuknya sama enggak? Sama. Makanannya sama enggak? Sama. Tapi dengar baik. Nanti hasilnya bisa beda enggak? Nah, kalau enggak ada ayat yang bilang begini, Bu, yang terdahulu jadi terbelakang. Betul? Kita bisa hari Selasa duduk bareng-bareng, dengar khotbah yang sama, dengar pesan yang sama, tapi hasilnya beda. Ada 2 orang dengar khotbah disuruh mengampuni, dua-duanya lagi akar pahit sama orang. Terus dengar perintah yang sama, mengampuni ya, kalau mau damai sejahtera. Nah, itu nanti aplikasinya bisa beda nggak, Bu? Bisa. Yang satu mengampuni, yang satu enggak. Oke? Nah, yang mampu mengampuni itu memberikan tanda bahwa yang mengampuni itulah yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yang bergerak di dalam Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan. Ya, yang gak mengampuni, yang gak tahu tuh mati kali dia sebetulnya.
gitu ya. Atau ada banyak beberapa rekan pengurus kalau sharing sama saya bilang begini, ada ya Bu ya, orang dikasih firman Tuhan gitu ya, dia dengar, tapi nggak efek gitu loh. Dia dengar, bahkan kalau perlu dia kumpulin tuh semua pendeta di YouTube, dia dengerin semua khotbahnya. Tapi hidupnya begitu-gitu aja. Hidupnya nggak ada perubahan, nggak ada yang signifikan dihasilkan, gitu. Nah, berarti orang ini jangan-jangan orang mati, betul nggak? Ya, jangan-jangan orang mati. Kan seringkali kita dapat ilustrasi kan, Bu, orang mati mau kita teriak di telinganya dia nggak akan bilang gini, "Shh, gue lagi mati." Benar? Nggak akan tegur kita, Bu. Oke? Kalau dia waktu hidup kesukaannya makan capcay, waktu dia ada di peti mati, kita makan capcay di sebelahnya, dia nggak akan tiba-tiba bilang begini, "Bagi dong, habis itu gue mati lagi." Nggak bakalan, betul? Mau kita makan capcay, mau kita teriak-teriak, mau kita pukulin dia, mau kita suarakan apapun ke dia diam aja. Dia diam aja. Sehingga apa yang kita lakukan sama dia nggak akan ada dampaknya. Nggak akan dampaknya. Tapi kalau ditanya, orang yang makan capcay sama orang yang mati ada di ruangan yang sama nggak, Bu? Ada di ruangan yang sama ya? Ada di ruangan yang sama. Nah, pertumbuhan seseorang akan bisa dilihat dari buahnya. Amin. Ya, akan bisa dilihat dari buahnya. Oke? Makanya seringkali, bukan seringkali ya, Alkitab juga bilang begitu kan. Kalau mau lihat orang, itu bukan dari teori teologianya, bukan dari penampilannya, tapi lihat buahnya bagaimana. Kalau semua lagi ada di persekutuan, kalau lagi ada di Zoom, kalau lagi ada di gereja, semuanya rasanya cantik rohani. Betul? Ya, rasanya semuanya malaikat katanya Alkitab. Makanya lihat aslinya jangan di gereja, kan begitu. Nanti lihat aslinya kalau Zoom-nya hari ini bubar nih. Nah, bisa dilihat nih, mana yang nangkep firman, mana yang cuek, gitu ya. Nah yang cuek, berkali-kali cuek, akhirnya kita ngobrolin, jangan-jangan tuh orang mati rohaninya. Ya, makanya tadi kalau ada orang yang nanya sama saya, "Pastor, udah diomongin firman, udah dikasih tahu ini dan lain sebagainya." Ya kadang-kadang saya bilang begini, mati kali dia. Ya orang mati mau diapa-apain susah, gitu. Ya, nah kalau kita bicara soal kematian rohani itu ngeri lagi kalau mau dibongkar di Alkitab. Saya suka bilang sama pengurus, jangan GR ya, biar udah baptis selam, biar udah lahir baru, biar udah ini itu, kalau nggak mengerjakan keselamatan, surga nggak di tangan. Kan begitu. Ya, karena itu tadi, kalau kita lahir baru, kalau kita upacara pemandian kelahiran baru, harus ada buktinya, kan gitu kan ya. Tanda bahwa kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah jadi Alkitab berkata, seyogianya kalau kita ada di dalam Tuhan, bergerak, Bu. Menghasilkan sesuatu. Ya, jadi kalau kita memberi, kalau kita bisa mempersembahkan sesuatu, itu tanda kita bertumbuh. Ya, tanda kita bertumbuh. Sekali lagi bicara memberi tidak dibatasi material ya, Bu. Semua yang baik yang kita hasilkan itu maksudnya ya. Oke. Nanti kita lihat lagi dalam pengupasan minggu-minggu yang akan datang. Kalau memberinya juga dasarnya nggak betul juga jadi keliru, kan gitu kan ya. Tapi saya mau permukaan-permukaannya dulu nih hari ini nih. Jadi kalau kita mengaku kita bertumbuh, akan kelihatan dari buahnya. Jadi pemberian kita itu bukti pertumbuhan kita. Ya, seperti itu. Yuk masuk yang ketiga. Ya, sekarang kita masuk yang ketiga. Oke, kita masuk yang ketiga. Salah satu ibu baca Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Yuk.
Mazmur 116 ya. Yuk. Siapa yang baca? Yuk. Saya Bu, Ayo. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Ini firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan sama kita? Segala kebajikannya. Betul? Bagaimana aku membalas kebaikannya Tuhan? Dengan persamaan katanya begitu. Maka cara membalasnya adalah aku mengangkat piala keselamatan. Aku akan bersaksi memuliakan Tuhan. Aku bayar persembahanku, nazarku. Ya, kepada Tuhan. Jadi, ya, orang yang memberi, pemberiannya adalah tanda kalau orang itu ingin meresponi kebaikan Tuhan yang sudah dia terima dalam hidupnya. Kalau ada orang yang memberi, yang berbuah di dalam hidupnya, maka hal itu adalah respon dia kepada kasihnya Tuhan. Yuk, sore hari ini saya minta 2 ibu dari Zoom, siapa yang mau jadi volunteer? Volunteernya apa ya? Ntar saya kasih tahu. Pokoknya siapa dulu mau jadi volunteer? Ayo, 2 ibu aja. Nanti 1 dari sini. Saya Bu, Nah, siapa? Maya? Aska. Ya, Maya sama Aska. Oke, Maya sama Aska. 1 lagi dari sini. Net, sini Net. Ya, biar adil. Ya di sini juga kena, gitu ya. Sana Aska, sini Neti. Net, mana mikrofonmu? Gak dengar kalau kamu ngomong gitu. Oke. Yuk, mulai dari Maya Yanti ya. Habis itu Aska, terakhir Neti. Oke. Maya Yanti, pertanyaannya sama. Kalian bertiga. Sebutkan 5 kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima dalam hidupmu. 5 kebaikan Tuhan. 5, saya minta 5. Yang sudah engkau terima dalam hidupmu. Yuk Maya. Sampai hari ini saya masih sehat dan bernafas. Sampai hari ini hidup saya masih bisa makan dan minum. Sampai hari ini saya masih bisa bayar sekolah anak saya. Sampai hari ini saya masih bisa belanja artinya buat kebutuhan sehari-hari. Sampai hari ini keluarga saya masih utuh, suami saya dan anak-anak dalam segala keadaan. Oke, thank you Maya. Itu kebaikan Tuhan Iya, yang Bu. kamu terima ya. Oke, thank you Maya. Aska, 5 kebaikan Tuhan yang kamu rasakan hari ini. Aku bersyukur bisa ketemu silam dan ikut silam, berkat banget buat aku itu. Terima kasih. Oke, thank you Aska. Yuk Neti. Sampai hari ini saya bersyukur karena saya pertama-tama diampuni oleh Tuhan. Itu buat saya itu berkat yang paling luar biasa karena saya sadar siapa saya. Yang kedua, Tuhan tuh sudah merdekakan saya. Itu yang berkat kedua yang terbesar dalam hidup saya. Sehingga ketika saya sudah diampuni, saya sudah dimerdekakan, saya menganggap semua yang diberikan Tuhan itu semua adalah titipan buat saya. Baik keluarga saya, anak-anak saya, apapun itu yang Tuhan berikan itu merupakan titipan. Karena saya nggak bisa balas kasihnya Tuhan. Yang ketiga, berkatnya Tuhan yang paling saya rasakan, Tuhan itu setia sama saya. Meski kadang saya nggak setia, meski saya kadang suka bolong-bolong gitu ya, tapi Tuhan itu tetap setia. Yang keempat, Tuhan itu berkatnya nggak bisa terhitung buat saya. Nggak bisa saya mention, saking banyaknya tuh nggak bisa saya mention. Jadi buat saya Tuhan itu segala-galanya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus itu udah mati buat saya. Jadi
Kalau Tuhan udah mati buat saya, itu udah cukup. Karena saya tahu siapa saya. Oke, baik Aska, baik Maya, bagi Neti. Kalau saya tambahkan lagi untuk menyebutkan 5 lagi berikutnya, masih bisa atau tidak? Bisa. Oke, pertanyaan saya cuma cukup dijawab bisa apa enggak gitu kan? Ya, dan pasti kita sepakat pasti bisa, betul? Ya, karena kebaikan Tuhan itu tidak terukur di tangan kita, betul? Ya, kebaikan Tuhan itu banyak sekali sama kita. Kita adalah orang-orang yang menikmati kebaikannya Tuhan. Berarti sekarang pertanyaan saya juga buat ibu-ibu yang lain. Kalau Tuhan sudah baik sama kita, artinya Tuhan sayang nggak sama kita? Banget. Ya, Tuhan sayang sekali sama kita. Dan kalau kita sadar bahwa kita disayang Tuhan, maka kita akan selalu ingin melakukan kehendak-Nya. Dan salah satu kehendak-Nya adalah berbuah. Amin. Ya, salah satu kehendak-Nya adalah memberi, mempersembahkan. Ya, jadi ketika kita mampu memberi, ketika kita mampu mempersembahkan sesuatu, itu tanda kita adalah orang yang merespon kebaikan Tuhan. Amin. Yang mau merespon kebaikan Tuhan boleh angkat tangan kanannya sore hari ini. Amin. Yuk kita berdoa sama Tuhan ya. Karalabashika ralabayarabashika. Kirabashika karalabayarabashika. Kami adalah orang-orang yang dilimpahi. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang dipilih untuk mengalami Tuhan di dalam langkah-langkah kami. Biarlah hati kami penuh ucapan syukur sore hari ini. Kami boleh menyadari Tuhan itu setia sama kami. Biarlah dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami akan menjadi seperti yang Kau mau. Kami berbuah, kami menghasilkan, kami memberi, kami mempersembahkan. Supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Karena kalau kami berupaya untuk membalas kebaikan Tuhan, gak akan pernah cukup apa yang kami bisa berikan untuk membalas kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kami mau balas kebaikan Tuhan, tiada lain Tuhan, segenap hati kami berikan kepada Tuhan. Segenap hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kalau kehidupan kami persembahkan kepada Engkau, maka yang lainnya tidak sulit bagi kami untuk memberikannya. Amin. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa dan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, Yesus Tuhan. segenap hatiku menyembahmu
mau terus bertumbuh dan bertumbuh dalam setiap langkah-langkah kami sampai Engkau panggil kami pulang ke rumah-Mu Tuhan. Engkau temukan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Sehingga Tuhan, biarlah aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang Kau sampaikan pesan ini, bahkan minggu-minggu yang akan datang, adalah anak-anak yang mengambil komitmen untuk berbuah di hadapan Tuhan. Tidak mau jadi hidup begitu-begitu saja, gak puas punya hidup yang begitu-begitu saja bertahun-tahun, tetapi mengambil kerinduan dan komitmen untuk menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, berbuah, memberi, menghasilkan dalam sisa usia kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau terus buka kewahyuan buat kami. Engkau terus membuka jalan-jalan-Mu buat kami, sehingga kami tahu kemanakah kami melangkah, harus apakah di dalam kami hidup. Kalau bukan Tuhan, kami tidak dapat apa-apa. Terima kasih, ajar kami menghargai setiap pesan Tuhan yang dicurahkan kepada kami. Dengan kami bertumbuh, dengan kami memberi, dengan kami meresponi kasih-Nya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang berkerinduan untuk berbuah di hadapan Tuhan, bersama-sama katakan Ya. Terima kasih Pastor Marta untuk firman-Nya pada sore hari ini. Teman-teman, kami berharap dan kita sama-sama berdoa supaya kita dapat menangkap pesan ini secara utuh. Mari kita meresponinya dengan berkomitmen hadir full pada bulan ini supaya temanya dapat kita tangkap dan pesannya dapat kita tangkap dengan utuh ya. Kemudian kegiatan Siloam akan berjalan seperti biasa. Ya, pada nanti malam akan ada kelas bapak-bapak, kemudian hari Rabu akan ada kelas untuk anak-anak kita yang kuliah ataupun yang sudah bekerja. Kemudian hari Kamis tetap akan ada kelompok kecil dan kubu doa. Hari Jumat ada kelas Timotian Prince, dan hari Sabtu jam 8 dan jam 10 ada kelas untuk anak-anak kita yang di sekolah dasar. Oh iya teman-teman, sebelum saya lupa, tadi ada beberapa teman yang menanyakan, mungkin karena sambungannya kurang baik. Jadi teman-teman yang ingin menanyakan sehubungan dengan khotbah tadi, ada ayat yang tertinggal, jangan segan untuk menghubungi hotline kami di 08121 399 8940. Kemudian kami juga memiliki media sosial, ada Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan hotline seperti yang saya sebutkan tadi. Silakan di-follow